Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Abilio Markus Baru SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 3 2023. Nomor induk mahasiswa PPG 233128716301. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA swasta Sinar Pancila Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Materi sistem pernapasan, model pembelajaran, program learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kondisi kelasnya, sudah bersih atau sudah rapi? Sudah. Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Sebelum kita belajar pelajaran, sebentar kita kelas, tim kita dalam doa. Hadirin dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum berdoa, izinkan saya membuat doa ini dalam tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu, haturkan kembali ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami semua dapat berkumpul kembali di kelas ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan waktu kami dapat kebenaran-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh kami dapat kami pahami dan mengerti dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, nama yang puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketua kelas sampai tidak hadir, kan? Satu orang. Atas nama Francisco Liliano. Francisco Liliano. Keterangannya sakit, izin atau apa? Sakit. Baik. Itu sebelum kita mulai pelajaran, materi minggu lalu materinya tentang apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Baik. Sistem pencernaan itu yang belajar tentang apa? Apa pengertian dari sistem pencernaan? Silakan. Saya. Ya, silakan saya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Ya, tepuk tangan dulu. Materi kita tentang respirasi atau dan sistem pernapasan itu berkaitan dengan sebelumnya. Apakah Anda sudah pernah melihat orang merokok? Sudah. Ketika merokok Anda rasa bagaimana ketika Anda menghirup? Apa yang membuat sesak napas? Apalagi? Apalagi? Kan bisa angkat barang berat. Sesak napas ya. Dan rokok itu bisa mempengaruhi sistem Pernapasan. Jadi materi kita adalah tentang sistem respirasi atau sistem Pernapasan. Kita lihat tujuan daripada pembelajaran ini ya. Yang pertama, menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur dan pengamatan. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan, dan menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber atau studi literatur dan pengamatan mengenai pengaruh pencernaan udara, emisi gas buang, kendaraan bermotor, asap rokok, kabut asap, dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan baik dan benar. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita
Hari ini ada dua tujuan yang harus kita pelajari. Di depan itu merupakan polusi udara yang bisa menyebabkan sistem pernapasan pada manusia. Jadi setiap gambar yang ditanya itu adalah masalah yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Dan disitulah sebentar dibagikan kelompok, diberikan KKPD, angkat kerja sesuai dengan video yang tadi ditayangkan di depan. Bisa paham? Bisa. Pernapasan itu. Jadi sebentar kerja kerja itu berdasarkan kelompok. Setelah diskusi, setelah itu presentasikan di dan. Bisa paham? Bisa. Jadi sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan, dari sekarang. Ada tiga kelompok. Bagi kelompok satu, kelompok silakan menggunakan HP atau buku. Jadi gunakan buku untuk bisa kerjakan soal itu. Bisa. Sudah. Setelah itu kelompok yang lain menanggapi ya. Ada pertanyaan satu kelompok satu atau dua pertanyaan dari satu kelompok. Silakan kelompok satu. Selamat siang Pak Billy dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lorenzo Silvia. Nama saya Maria Muhammad sebagai ketua kelompok. Nama saya Lasia Romania Sofia de Jesus. Nama saya Natalia Loida Harumbria. Nama saya Maria Tentang. Di sini kami akan membacakan hasil kerja kami. Soal nomor 1. Sebutkan bagian-bagian dari gambar secara berurutan dari luar ke dalam saluran pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Ini adalah gambar dari sistem pernapasan pada manusia. Bisa dilihat? Dan sekarang saya akan membacakan fungsinya. Yang pertama, hidung.
Hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam dada. Yang kedua, faring berfungsi untuk membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung untuk diproses atau dicerna. Yang ketiga, laring berfungsi untuk menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Yang keempat, trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi untuk menjaga kualitas udara yang masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima, diafragma. Diafragma berfungsi untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. Yang berikut ada gambar juga yang di dalam pernapasan. Di dalam saluran pernapasan terdapat gambar arteri paru-paru yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Yang kedua, vena paru-paru. Vena paru-paru berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari paru-paru kembali ke serambi kiri jantung. Yang ketiga, bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Yang keempat, kapiler darah. Kapiler darah berfungsi sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena. Dan yang kelima, alveolus. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Baik, itu adalah jawaban dari soal nomor 1 terhadap gambar yang ada pada soal ini. Selanjutnya, nomor 2. Berdasarkan video yang ditayangkan tadi, tentang pernapasan yang dapat dilihat pada video tersebut, jelaskan proses mekanisme pernapasan pada manusia. Jawabannya, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, yang disebut dengan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. selanjutnya soal nomor 3. Berdasarkan video yang dapat dilihat tadi, jelaskan proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya, Berikut ini proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluhan kapiler dan kemudian akan mengalir ke jantung dengan menumpangi sel darah merah dari jantung. Oksigen akan dipompa bersamaan dengan darah menuju seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida keluar dari pembuluh darah. itu adalah hasil jawaban kami mengenai 3 pertanyaan tersebut. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan. Sebutkan saluran pertama dalam sistem respirasi. Dalam sistem respirasi, saluran pertama adalah hidung. Apa saja yang terdapat di dalam rongga hidung? Terdapat dalam rongga hidung adalah bulu halus dan juga selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Ada lagi? Dari kelompok 3? Sekian presentasi kami yang ditutup dengan sebuah pantun. Kalau jalan jam 7, cakep, injak awan, cakep, cakep. Sekian presentasi kami, ayo semua tepuk tangan. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Rizka Meweka sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Irene Abu. Perkenalkan, nama saya Maria Fitriani Tae. Perkenalkan, nama saya Maria Fitriani. Perkenalkan
pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian yang tergambar secara berurutan dari luar ke dalam saluran pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Jawabannya, 1. Organ hidung. Hidung merupakan saluran pertama yang dilalui udara dalam proses respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut pendek dan halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai persimpanan antara lubang hidung ke tenggorokan atau saluran respirasi. Dengan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring berfungsi sebagai tempat berlangsungnya udara menuju ke tenggorokan dan juga berfungsi sebagai penghasil suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Bronkus berfungsi untuk menjaga kualitas udara yang masuk keluar dalam paru-paru. 6. Bronkiolus. Bronkus akan bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam alveolus. Yang ketujuh, alveolus merupakan saluran akhir dari organ respirasi. Alveolus merupakan hal kecil mirip anggur yang berjumlah sangat banyak. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Kedelapan, paru-paru. Bronkiolus dan alveolus akan membentuk suatu struktur yang dinamakan paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi utama pada manusia. Fungsinya dapat mengatur seberapa banyak oksigen yang diperlukan oleh tubuh, terutama membantu seseorang pada saat olahraga. pertanyaan nomor 2, jelaskan proses mekanisme pernapasan pada manusia. Jawabannya, Pada saat bernapas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara ekspirasi. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antar dua otot antar tulang rusuk dan otot antar diafragma. 1. Respirasi dada. Pada pernapasan dada, selama inspirasi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar berkonsentrasi sehingga dada terangkat. Hal ini menyebabkan volume rongga dada membesar. Tekanan udara lebih kecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk bagian dalam bereaksi sehingga paru-paru mengecil. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil. Tekanan udara lebih besar dan udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, respirasi perut. Pada pernapasan perut, secara inspirasi otot diafragma berkolaborasi sehingga permukaan diafragma mendatar. Volume rongga dada membesar, tekanan udara mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. pertanyaan nomor 3, jelaskan proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Hal utama yang terjadi dalam sistem pernapasan adalah pertukaran gas. Proses ini meliputi serangkaian mekanisme. Pertama, oksigen atau O2 masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi. Udara yang masuk dalam fase ini kemudian melewati serangkaian organ pernapasan hingga alveolus. Selanjutnya, pada alveolus terjadi
difusi O2 ke kapiler paru-paru yang ada di bibir alveolus. Di kapiler arteri oksigen diikat oleh eritrossit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin kemudian mengangkut O2 ke seluruh jaringan dan sel-sel tubuh. Semakin banyak O2 yang digunakan oleh tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang berbentuk. CO2 sendiri merupakan limbah bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan. Di dalam paru-paru, CO2 kembali menuju alveolus untuk mengalami fase ekspirasi atau melepaskan CO2. Saat fase ini diafragma dan otot dada berelaksasi yang menyebabkan volume dada kembali normal. Itu merupakan jawaban dari ketiga soal yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan dari Pak Billy dan teman-teman, kami persilakan. Di sini saya akan bertanya. Dalam video tersebut membahas tentang populasi yang berpengaruh asam pernapasan. Bagaimana cara agar mencegah terjadinya populasi? Caranya kita menghindari populasi tersebut dengan tidak berkendaraan bermotor yang berasap-asap atau tidak merokok setiap hari, agar kita tidak mencium asap rokok tersebut terus-menerus. Terima kasih. Apakah ada? Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tidak berkenan betul. Selamat siang Pak Billy dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Natalia Novalo selaku ketua. Nama saya Melson Fandina. Nama saya Novriana Mau. Nama saya Putri Nurdi. Nama saya Yulin Subunya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan. Di sini kami akan menjawab soal yang telah diberikan. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian dari gambar secara berurutan dari luar ke dalam saluran pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Jawab. 1. Fungsinya menyaring debu dan kotoran yang masuk ke 2. Van. Fungsinya menyebabkan masuk ke dalam kerongkongan untuk diproses. Jelaskan proses mekanisme pernapasan pada manusia. Saat kita bernapas, kita menghirup udara dari hidung lalu melalui tenggorokan hingga ke paru-paru. Selanjutnya, kita juga akan menghembuskan udara yang berasal dari paru-paru. Soal yang ketiga, jelaskan proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluh kapiler dan kemudian akan mengalir ke jantung dengan menumpang sel darah merah. Dari jantung oksigen akan dipompa bersama dengan darah saluran tubuh. Sementara itu karbon dioksida keluar dari pembuluh kapiler dan masuk ke dalam paru-paru. Sekian hasil presentasi kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya, kapan udara masuk melalui lubang hidung? Kapan udara masuk melalui lubang hidung? Ketika kita menghirup oksigen. Kapan juga udara yang akan dilembabkan?
Kapan udara yang masuk akan dilembabkan ketika kita menghirup oksigen? Ketika sudah sampai di rambut-rambutnya. Lagi bisa Kapan karbon dioksida akan dibuang? Pada saat kita membuang napas. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok bertani? Terima kasih. Oke, baik. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang dilakukan. Dari berdasarkan hasil diskusi itu, Anda sudah mempresentasikan Jepang sesuai dengan hasil itu. Kira-kira video yang ditayangkan itu berkaitan dengan sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan kita menghirup udara, toh? Iya. Mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Jadi misalnya tadi video itu yang berkaitan sistem pernapasan itu, udara apa yang bisa menyebabkan sistem pernapasan itu? Ada yang asap rokok, kendaraan bermotor, ya lah? Iya. Kita mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menghirup udara itu kita harus melihat pada kondisi. Kalau menghirup udara itu berarti kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon Dioksida. Di sini ada beberapa cara untuk bisa mencapai. Kita harus mencegah pernapasan, kita harus membersihkan misalnya saluran kotoran dibersihkan. Ketika kita menghirup udara itu jangan mempengaruhi sistem pernapasan. Itu cara cegah, ya. Bisa paham kan ini? Bisa. Dan misalnya rokok bisa mempengaruhi sistem pernapasan. Kita sebagai siswa kita harus menyampaikan kepada orang tua bahwa merokok itu bisa mempengaruhi sistem pernapasan. Jangan juga asap kendaraan bermotor. Itu mempengaruhi sistem pernapasan. Ada beberapa poin, ada 7 poin itu yang akan dilakukan dari hidung sampai dengan paru-paru, ya kan? Bisa paham ini? Bisa. Baik. Yang terakhir kira-kira materi ini bagaimana dengan pelajaran hari ini Anda bisa paham? Bisa. Apakah kamu sudah memahami materi tentang sistem pernapasan? Sudah. Apakah kamu mengerti kesulitan dalam proses pembelajaran? Iya. Baik, ini adalah materi-materi yang perlu kalian belajar. Jangan sampai di rumah kalian harus perlu tingkatkan lagi materi yang sementara kalian belajar ini. Bisa atau tidak? Bisa. Dan sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mohon supaya pulang sampai rumah bisa belajar. Supaya ketika ada pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Dan juga materi yang tadi kita belajar itu perlu diingat bahwa itu penting untuk kita, supaya kita bisa menjaga sistem pernapasan kita, yaitu paru-paru. Kita dijaga, ya. Bisa paham tak ini? Bisa. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, saya minta supaya kita kembali ke tempat sini. Sebelum kita pulang, saya minta ke kelas kita dalam ke kelas. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini dalam tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur karena anak-anak-Mu, aturkan kembali ke depan hadirat-Mu. Karena pada siang hari ini kami semua telah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan bisa menyatakan rindu-Mu untuk melindungi kami dari sekolah hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bersalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Ya, Pak. Kita foto.